pentingnya perusahaan memiliki legal officer yang handal. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Hilda, selaku host dari acara webinar Ekolofem ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak pada para peserta atas antusiasmenya untuk mengikuti webinar Ekolofem ini. Semoga ilmu dan wawasan baru yang akan kita dapatkan dari para narasumber nanti bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi para peserta. Sebelum kita memasuki inti daripada acara siang hari ini, saya ingin menyampaikan, alhamdulillah pertanggal hari ini sudah ada 231 peserta yang mendaftar ke kami. Tapi ini saya lihat di Zoom baru ada 69 peserta yang join ya, jadi masih banyak sekali peserta yang belum bergabung melalui Zoom, maka segera join melalui link Zoom yang sudah kami kirim di grup WhatsApp ataupun di email masing-masing peserta. Nah, sebelumnya saya ingin menceritakan sedikit tentang Ekolofem nih, karena mungkin dari peserta yang hadir pada siang hari ini, ada yang belum tahu atau bahkan belum mengenal tentang Ekolofem itu sendiri. Jadi, Ekolofem ini adalah konsultan hukum yang sudah berdiri sejak tahun 90-an. Ekolofem ini menangani dan juga menyelesaikan perkara baik secara litigasi maupun non-litigasi. Akan tetapi, sejak tahun 2000-an dan berkembangnya zaman, Ekolofem ini sudah memfokuskan diri sebagai konsultan hukum bisnis di bidang perusahaan dan juga perumasakitan, khusus untuk menangani penyelesaian secara non-litigasi. Nah, itu tadi adalah sekilas pengenalan tentang Ekolofem itu sendiri. Sebelum selanjutnya, saya ingin menjelaskan terkait tata tertib dari acara webinar Ekolofem ini khusus bagi peserta yang mengikutinya. Next slide, Mbak Puput. Nah, yang pertama ini, peserta diwajibkan untuk selalu mengaktifkan fitur kamera selama webinar ini berlangsung. Akan tetapi diminta untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon kecuali pada saat sesi tanya jawab nanti dengan para narasumber. Dan yang kedua ini, semua peserta dimohon untuk mengisi link feedback webinar sebagai tanda kehadiran acara webinar di akhir acara nanti. Jadi kami akan mengirim link absensinya melalui chat box Zoom di akhir acara. Absensi ini adalah sebagai persyaratan agar peserta bisa mendapatkan sertifikat dan juga sebagai bukti bahwa peserta memang sudah mengikuti acara webinar ini dari awal hingga sampai dengan akhir. Nah, untuk terkait dengan sesi tanya jawab nanti, peserta boleh menanyakan kepada narasumber secara langsung melalui raise hand ataupun juga melalui chat box yang ada di Zoom. Untuk semua pertanyaan nanti, insya Allah akan kami jawab semua, akan tetapi jika memang waktunya tidak mencukupi untuk menjawab semua, akan kami jawab melalui grup WhatsApp ataupun email masing-masing yang menanyakan pertanyaan tersebut. Nah, kita di sini Ekolofem selaku penyelenggara juga menyiapkan giveaway saldo OVO untuk para peserta yang memenangkan dengan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, kita akan memberikan 5 giveaway saldo bagi pemenang yang sudah follow akun Instagram @konsultanhukum.id dan juga @konsultanhukum_keluarga. Kemudian peserta membuat instastory Instagram saat acara webinar ini berlangsung dan subscribe akun YouTube Suara Hukum Eka Iskandar Official Podcast. Kemudian share bukti screenshot tersebut ke Google Form yang tersedia di kolom chat. Nah, selanjutnya kita juga menyiapkan 5 orang pemenang yang mengisi absensi kehadiran tercepat dan juga 5 orang penanya terbaik dalam sesi tanya jawab nanti. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan memperkenalkan moderator pada acara webinar Ekolofem kali ini. Beliau adalah senior konsultan dari Ekolofem, yakni Bapak Sujono Ali SH. Beliau ini mengawali karirnya
sebagai konsultan hukum dan advokat itu sudah sejak tahun 91-an hingga sampai dengan saat ini. Beliau ini merupakan spesialis konsultan hukum di bidang ketenagakerjaan, pertanahan, dan juga real estate. Beliau ini juga pernah menjabat sebagai konsultan hukum di beberapa perusahaan. Demikian pengantar dari saya. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada Bapak Sujono Ali. Monggo Pak Jono, untuk waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih Hilda atas waktunya. Menarik sekali apa yang tadi disampaikan oleh Hilda tadi. Mudah-mudahan di siang yang ya cukup sejuk, kalau bukan sejuk panas ya, bisa kita tetap bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, Bapak dan Ibu, para peserta webinar Eka Law Firm. Senang sekali kita bisa bergabung pada siang hari ini dalam acara webinar Eka Law Firm yang dengan tema pentingnya perusahaan memiliki legal officer yang handal. Mudah-mudahan Sobat Eka, kita panggil Sobat Eka aja ya, biar akrab gitu ya, biar lebih nyaman karena kita saling sharing di forum ini nanti. Mengapa sih kita memilih topik pentingnya perusahaan memiliki legal officer yang handal? Karena seringkali selama ini kalau kita amati kan beberapa perusahaan itu sering ada masalah, baik di internalnya maupun di eksternal. Nah, ternyata kalau kita amati hal-hal yang sangat urgent dan rawan seperti itu, salah satunya karena perusahaan tersebut belum mempunyai legal officer yang handal gitu. Nah, oleh karenanya legal officer ini penting sekali dalam suatu perusahaan. Oleh karenanya kami menghadirkan narasumber-narasumber yang sangat berkompeten di bidang hukum, dan beliau adalah praktisi sekaligus konsultan di beberapa perusahaan, termasuk juga beliau juga sebagai pembimbing legal officer di perusahaan-perusahaan yang beliau jadi konsultan. Saya perkenalkan narasumber yang pertama, Bapak Dr. Eka Iskandar SH.MA. Jadi yang pertama Bapak Dr. Haji Eka Iskandar SH. Beliau adalah founder di Eka Law Firm sekaligus sebagai managing partner. Beliau juga seorang konsultan hukum senior ya, baik di perusahaan-perusahaan maupun di rumah sakit. Dan beliau juga membimbing para legal officer selama ini ketika beliau sebagai konsultan hukum di perusahaan. Beliau juga dosen senior baik di perguruan tinggi swasta maupun di perguruan tinggi negeri untuk strata 1 dan strata 2. Jadi kita beruntung sekali bisa mendapatkan ilmu baik secara teori maupun secara praktis. Tapi insya Allah beliau akan menyampaikan gabungan bagaimana menjadi seorang legal officer, atau bagaimana perusahaan itu penting sekali mempunyai legal officer yang handal. Itu akan disampaikan oleh beliau. Assalamualaikum Pak Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jono sehat?
Alhamdulillah, alhamdulillah Pak Eka. Mudah-mudahan nanti bisa menyampaikan materinya dengan baik kepada Bapak Ibu dan teman-teman peserta webinar Ekalofam ini. Kemudian yang kedua, narasumber yang kedua akan disampaikan nanti oleh Ibu Vera Susanti. Nah, beliau memang masih muda, tetapi mempunyai pengalaman yang luar biasa. Beliau lulusan Fakultas Hukum UNER dan pada saat itu beliau juga lulusan terbaik begitu. Nah, kemudian beliau juga menjadi konsultan hukum di beberapa perusahaan, termasuk di beberapa rumah sakit. Dan beliau juga sering membimbing legal officer baik di perusahaan maupun di rumah sakit. Dan juga sampai saat ini beliau juga masih menjadi dewan pengawas di beberapa rumah sakit. Jadi luar biasa sekali. Insya Allah beliau akan mencurahkan ilmunya dan pengalamannya. Yang penting pengalamannya. Kita jujur aja, kalau soal teori mungkin banyak, tapi pengalaman yang pernah dialami oleh seseorang itulah menjadi. Nah, sudah yang lebar, kami akan persilakan kepada Pak Eka untuk menyampaikan materinya tentang pentingnya perusahaan memiliki legal officer yang baik, dan juga kami sampaikan ke Pak Eka dalam memberikan materi ini kami berikan waktu kurang lebih 15 menit karena masih banyak acara lain, narasumber yang kedua dan tanya jawab. Kepada Pak Eka dipersilakan, Pak. Baik, Pak Jono, terima kasih. Terima kasih saudara-saudara, para peserta webinar. Mudah-mudahan berlanjut bisa menjadi mitra dari Ekalofam. Jika tidak salah, kalau di awal ini mungkin saya ucapkan selamat bermitra, selamat bersama-sama kami, dan mudah-mudahan bermanfaat apa yang nanti kami sampaikan. Kami berusaha, Ekalofam berusaha untuk memberikan manfaat banyak-banyaknya sesuai dengan ilmu pengalaman yang kami miliki. Sebaik-baik orang katanya adalah orang yang banyak memberi manfaat kepada sesamanya. Itu menjadi mutu kami, menjadi pegangan kami. Semua konsultan yang tergabung di Ekalofam selalu ingin mengatakan, selalu ingin berusaha, dan selalu ingin mengamalkan bagaimana memberi manfaat sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya kepada sesama. Baik, saudara-saudara, kalau dihitung-hitung kita sudah 2 tahun, 3 bulan, 22 hari terkena imbas dari COVID-19. Karena ini COVID mendunia, Indonesia akhirnya terkena imbasnya. Dan malah termasuk salah satu yang cukup signifikan. Tetapi yang paling terasa kena dampak dari COVID ini adalah perusahaan. Kita sama tahu bahwa banyak perusahaan yang koles, banyak perusahaan yang kemudian harus memutar otak agar mereka bisa bertahan. Harus kembali mereka berusaha bagaimana bangkit. Nah, lepas dari COVID, itu yang kemudian muncul beberapa inisiatif-inisiatif, beberapa keinginan-keinginan dari perusahaan untuk kembali mereka normal sebagaimana sebelum COVID. Banyak peran yang mereka usahakan, banyak cara yang mereka akan lakukan. Tentu salah satunya adalah mereka ingin, perusahaan itu ingin memerankan legal officer.
pertanyaan seriusnya sebenarnya kenapa sih legal officer itu penting buat perusahaan? Perusahaan sebenarnya ingin perusahaannya itu berjalan dengan aman dan lancar. Semua perusahaan, saya pikir apapun itu, perusahaan apapun ingin berjalan dengan aman dan lancar. Dalam posisi ini kemudian legal officer diharapkan menjadi penjaga hukum di perusahaan, artinya diharapkan peraturan-peraturan yang menyangkut perusahaan itu bisa diperlakukan, bisa diterapkan di perusahaan. Itu harapannya. Bahkan lebih jauh diinginkan sebenarnya bahwa legal officer itu berperan menjaga kesinambungan perusahaan. Betul-betul dijaga agar tidak timbul masalah yang serius, masalah yang bisa mengancam eksistensi perusahaan. Maka tentu legal officer diharapkan menjadi orang yang mengambil peran penting di perusahaan. Ini kenapa perusahaan penting membutuhkan legal officer. Jadi saya melihat dari aspek perusahaan. Nanti lebih lanjut bagaimana legal officer yang handal, bagaimana apa yang harus mereka, bekal apa yang harus mereka punya, bagaimana mereka memiliki kemampuan teknis dan sebagainya. Insya Allah itu nanti Bu Vera yang akan menyampaikan lebih jauh. Itu yang pertama, saudara-saudara. Yang kedua, perusahaan ini berkepentingan agar legal officer itu dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis dengan kepentingan hukum. Ya, ibarat mobil, bisnis itu adalah gasnya, hukum itu adalah remnya. Ini yang legal officer lakukan, seharusnya idealnya di perusahaan. Legal officer yang handal akan menjaga keseimbangan ini. Jangan sampai kemudian perusahaan karena hanya mengejar keuntungan melakukan segala cara sampai mereka kemudian tanpa rem. Mereka melibas segala sesuatu. Mereka kemudian menembus batas tanpa rem, tanpa koridor hukum. Maka sebenarnya perusahaan berharap, menginginkan agar legal officer menjaga ini. Menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis dengan kepentingan hukum. Tetapi sebaliknya, hukum juga tidak terlalu memberikan pengetatan terhadap bisnis. Karena kalau hukum juga sangat ketat diperlakukan, normatif banget, maka bisnis tidak bisa berjalan. Maka saya katakan dalam bahasa ini adalah legal officer menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis dengan kepentingan hukum. Itu yang kedua. Saudara, yang ketiga, perusahaan berkepentingan agar aktivitas perusahaannya khususnya di bidang transaksi bisnis yang dijalankan dengan pihak lain itu berjalan aman, lancar, dan pastinya itu menguntungkan. Lalu apa yang harus diperankan oleh seorang legal officer? Nah, di sini legal officer kemudian berperan aktif dalam proses-proses transaksi bisnis itu untuk melakukan pengawalan. Untuk mengawal agar transaksi bisnis itu secara hukum aman. Mereka harus melakukan persiapan. Dari proses persiapan, pelaksanaan, sampai evaluasi itu menjadi pekerjaan. Menjadi beban dari seorang legal officer untuk memberikan arahan, untuk memberikan saran dan evaluasi kepada perusahaan. Ini penting, tujuannya agar bisnis itu berjalan dengan baik, sesuai dengan yang direncanakan. Dengan pihak mitra, dengan pihak ketiga, perjalanannya bisa harmonis terus, sehingga menguntungkan perusahaan. Pendek kata, dalam posisi ini maka legal officer diharapkan mengawal proses, mengevaluasi proses, sehingga semua yang diharapkan dalam perjanjian itu bisa berjalan dengan sebaik-baik.
Itu yang ketiga, saudara-saudara. Yang keempat, manajemen perusahaan berkepentingan agar dalam membuat kebijakan dan keputusan itu tidak bertentangan dengan hukum. Dan ini juga menjadi peran dari legal officer. Sering kami temui di lapangan, seorang direktur utama atau direksi lain pun salah dalam membuat keputusan. Ataupun tidak adil dalam membuat kebijakan. Ini bisa jadi karena tidak hanya isi yang salah, tapi juga secara prosedural salah. Jadi baik secara prosedural maupun substansial ada kesalahan-kesalahan. Seandainya ini dikonsultasikan dengan legal officer yang handal, dan legal officer itu mempunyai pemahaman yang cukup tentang bagaimana membuat keputusan, tentang bagaimana membuat kebijakan, bagaimana syarat membuat kebijakan dan keputusan, tentu tidak akan terjadi kesalahan itu. Oleh karena itu, maka legal officer idealnya di perusahaan selalu memberikan saran, selalu memberikan masukan, agar keputusan yang dibuat oleh perusahaan, oleh pimpinan perusahaan, baik secara prosedural, caranya adalah benar, dan isinya juga benar. Itu yang harus diperhatikan oleh seorang legal officer. Yang kelima, saudara-saudara, penting bagi legal officer juga, bagaimana menjaga agar di perusahaan itu tidak terjadi sengketa. Manajemen perusahaan itu berharap sangat agar perusahaannya ini diupayakan tidak ada masalah apapun. Itu harapan-harapan. Karena dampaknya luar biasa. Bayangkan saudara-saudara, kalau misalnya sebuah perusahaan kemudian berperkara, kemudian masuk ke pengadilan, kemudian viral menjadi berita, ini akan menghancurkan nama baik dari perusahaan. Mungkin juga berpengaruh signifikan terhadap produk perusahaan. Ini kemudian pentingnya bagaimana legal officer memainkan peran, mengantisipasi agar tidak timbul permasalahan hukum di perusahaan. Mengupayakan secara maksimal bagaimana agar masalah itu tidak timbul di perusahaan. Apa yang harus dipersiapkan? Dokumen apa yang mesti dilakukan? Dipersiapkan agar tidak timbul masalah. Apa yang harus dievaluasi? Apa yang harus diaudit agar tidak timbul masalah hukum? Nanti Bu Vera akan lebih jauh menjelaskan bagaimana pentingnya audit dan seterusnya. Dan bukan hanya mencegah, tapi ketika timbul masalah di perusahaan itu, maka di sini diharapkan kehandalan dari seorang legal officer untuk segera menyelesaikan. Harus membuat manuver-manuver, ya, melakukan tindakan-tindakan dengan cekatan, dengan segera, agar persoalan ini tidak sampai menjadi persoalan sengketa hukum yang akan berakhir di pengadilan misalnya. Itu harus memutar otak, memaksimalkan. Tentu pendekatan-pendekatan yang harus dilakukan adalah pendekatan negosiasi. Hindari cara-cara yang sampai persoalan ini lari ke litigasi misalnya. Di situ seorang legal officer dituntut berkemampuan untuk melakukan negosiasi, berkemampuan untuk melakukan mediasi, berkemampuan untuk melakukan pendekatan yang sifatnya manusiawi, menjadi mediator antara kepentingan manajemen dengan kepentingan karyawan misalnya di internal, atau dengan pelaku bisnis lain di luar perusahaan. Bagaimana legal officer ikut memerankan agar persoalan itu tidak berkembang. Lakukan cara-cara, apapun caranya, yang penting perkara itu tidak sampai ke pengadilan. Karena bagi perusahaan, aib jika perkara itu sampai ke pengadilan. Nama baik dipertaruhkan. Sekali lagi nama baik tadi. Apalagi kalau kemudian tuntutannya besar karena kerugian-kerugian dari pihak lain. Kalau semakin banyak mengalami perusahaan,
mengalami tuntutan-tuntutan, kerugiannya akan semakin besar. Apalagi kalau kita tahu bahwa kalau sudah ada gugatan pasti diiringi dengan penyitaan, dengan segala macam tuntutan ganti rugi yang luar biasa. Semakin bermasalah perusahaan itu, semakin banyak tuntutan terhadap perusahaan itu, semakin banyak yang harus dikorbankan oleh perusahaan. Baik waktu, tenaga, biaya. Harus dikorbankan hanya untuk kepentingan itu. Karena itu legal officer harus handal agar perkara ini dilakukan dengan pendekatan-pendekatan non-litigasi. Ya. Dan tentu harus belajar, saudara-saudara, bagaimana melakukan menjadi lobbyist yang profesional, menjadi negosiator yang handal. Itu memang diperlukan belajar. Berikan kepada perkara ini akan mampu diatasi. Berikan gambaran. Saya sering menyebutnya dengan legal memo, legal memorandum. Beri gambaran kepada perusahaan tentang posisi kasus. Dan yakinkan kepada perusahaan bagaimana kasus ini nanti diproses secara non-litigasi. Penting legal memo itu agar perusahaan punya gambaran, agar perusahaan tahu posisinya. Saya harus melakukan apa. Dan tentu harus bersama-sama dengan legal officer untuk mencarikan jalan keluar yang terbaik, agar tidak sekali lagi melahirkan sengketa hukum dan berakhir di pengadilan. Itu harus dicegah. Itu harus dicegah. Baik, yang keenam, saudara-saudara, perusahaan juga ingin mempunyai legal officer yang mampu menyusun dokumen hukum di perusahaan yang dijamin akurasinya dan legalitasnya. Ya, artinya seorang legal officer punya kemampuan ya membuat keterampilan dalam menyusun teknik dokumen hukum, baik itu litigasi maupun litigasi. Misalnya, dia harus punya kemampuan untuk membuat kontrak bisnis yang ideal itu kayak apa sih? Kontrak bisnis supaya tidak timbul masalah di kemudian hari dan bisa dilaksanakan dengan harapan dan keinginan perusahaan itu kayak apa? Ini diperlukan keterampilan-keterampilan khusus. Diperlukan cara membuat teknik penyusunan dokumen. Bagaimana membuat keputusan-keputusan, bagaimana membuat kebijakan-kebijakan, bagaimana bertransaksi dengan pihak lain, bagaimana kaitannya dengan asuransi, dengan segala macam transaksi yang dilakukan, itu diyakini bahwa legal officer ini tidak sekedar mampu menyusunnya, tapi secara legalitas, akurasinya juga dijamin. Sehingga aman perusahaan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Saya paksakan untuk memadatkan waktu ini, materi ini 15 menit sesuai dengan keinginan panitia dan moderator. Terima kasih Pak John. Terima kasih teman-teman. Selamat melanjutkan webinar. Terima kasih Pak Eka atas paparan dan penjelasannya yang cukup dalam ya, meskipun waktunya, ya memang waktu 15 menit itu tidak cukup ya untuk menjelaskan bagaimana perusahaan memiliki legal officer yang handal gitu. Nah pertanyaannya, tapi ini nanti dijawab nanti. Pertanyaan, bagaimana kalau misalnya perusahaan itu tidak mempunyai legal officer, apa nasibnya? Nah ini nanti akan dijelaskan Pak Eka nanti. Nah, baiklah Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Eka yang saya hormati, berikutnya seperti tadi sudah disinggung oleh Pak Eka ya, di samping perusahaan menginginkan seorang legal officer-nya itu handal untuk menjaga keseimbangan dan sebagainya tadi itu ya. Nah, tentu saja berikutnya adalah apa dan bagaimana sih menjadi seorang legal officer yang andal? Yang ideal itu bagaimana gitu? Nah, berikut ini akan disampaikan oleh
Bu Vera ya. Beliau memang orang yang cukup pengalaman di bidang konsultan perusahaan, dan bukan kebetulan, tapi beliau memang sampai dengan saat ini menjadi konsultan hukum di beberapa perusahaan, termasuk konsultan hukum di beberapa rumah sakit. Untuk itu kepada Bu Vera kami persilakan. Terima kasih Pak Jono. Terima kasih Pak Eka, tadi pemaparannya sangat jelas. Selamat siang para mitra Eka Law Firm. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri webinar kita siang hari ini. Ini ada beberapa, kalau saya perhatikan kami kenal wajah-wajah yang sudah tidak asing lagi. Terima kasih para klien sudah menghadiri webinar ini. Lalu untuk beberapa yang masih belum kenal, untuk wajah-wajahnya siang hari ini, salam kenal dari kami, dari Eka Law Firm. Terima kasih. Saya langsung saja ke materinya. Jadi seperti yang Pak Jono tadi sudah sampaikan. Jadi kali kedua materi ini dari saya akan membahas mengenai apa dan bagaimana konsep legal officer yang handal. Jadi saya izin share screen admin ya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Terima kasih. Jadi legal officer yang handal. Jadi sebelum kita bahas mengenai lebih lanjut seperti apanya, kita perlu tahu dulu terkait dengan peran atau tujuan dari adanya legal officer itu sendiri di perusahaan ya. Jadi legal officer ini akan dirasakan manfaatnya oleh perusahaan. Jadi ibaratnya gini, perusahaan akan merasakan ini akan berhasil adanya legal officer kalau legal officer ini bisa melaksanakan dua peran atau fungsi ini. Jadi yang pertama adalah bisa mencegah masalah, dan yang kedua bisa menangani masalah. Jadi kalau kita bisa bicara mencegah, tadi Pak Eka panjang lebar sudah menyampaikan kenapa harus mencegah gitu ya. Jadi sama halnya dengan slogan di dunia kesehatan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sama halnya tadi seperti yang Pak Eka sudah sampaikan, karena mengenai biaya dan sebagainya, mencegah pasti jauh lebih baik dari aspek hukum ya. Lalu yang kedua adalah menyelesaikan masalah. Tentunya di sini adalah penyelesaian masalah secara benar dan tepat ya, dan tuntas. Kenapa? Karena memang kalau pengalaman kami selama ini, penyelesaian masalah ini hanya lebih kepada menutup masalah yang tidak sampai menyentuh ke akar masalahnya. Akhirnya masalah itu terus berulang. Jadi di sini kenapa? Karena tidak tuntas dalam menyelesaikan masalah itu. Karena itu pentingnya menyelesaikan masalah secara tepat dan tuntas. Ini nanti yang akan kami sampaikan selanjutnya. Selanjutnya terkait dengan goal ya, jadi peran atau tugas dua hal tadi oleh legal officer tentunya di sini bisa dijalankan apabila bisa mengoptimalkan hard skill ya dari legal officer itu. Yang kami maksud hard skill di sini adalah kaitan keilmuannya dari aspek hukum. Yang kedua adalah terkait keterampilannya, baik keterampilan dalam konsep-konsep hukum tertulis maupun keterampilan dalam hal komunikasinya. Ini hard skill yang perlu dioptimalkan oleh legal officer. Yang kedua adalah soft skill. Memang kalau kita bicara soft skill di sini sangat tergantung pada jam terbang dan pengalamannya dalam menghadapi masalah-masalah selama karirnya begitu ya. Karena kalau kita bicara soft skill ini sangat panjang, jadi bagaimana kita bicara kecerdasan sosial, bagaimana leadership-nya. Tapi yang paling penting sebenarnya dari kedua hal ini adalah good attitude. Ini yang perlu juga kami garis bawahi di situ. Karena tanpa good attitude, apapun itu hard skill, soft skill itu sudah tidak ada artinya. Tapi di sini kami akan bahas bagaimana cara mengoptimalkan hard skill itu. Oke,
Ini selanjutnya ya, jadi kalau pengalaman kami, ini kami resum saja ya, jadi kami resumkan aspek hukum dasar apa yang harusnya dimiliki oleh legal officer supaya bisa menjawab atau bisa menjadikan peran itu optimal, jadi preventif dan mencegah masalah tadi. Jadi ada aspek hukum dasar yang harus dikuasai oleh legal officer. Ini yang pertama adalah legal officer ini di sini harus paham terhadap aspek hukum perusahaan. Memang ini basic ya. Jadi kalau di sini Bapak Ibu fresh graduate ya yang sudah pasti sangat sudah tidak asing lagi gitu ya. Bagaimana kita di sini tahu ada badan hukum, ada non badan hukum, bagaimana ini pertanggungjawabannya PT, bagaimana kalau itu misalkan CV, firma dan sebagainya. Ini pasti beda. Termasuk dalam hal kita membuat kontrak. Ya, jadi kalau misalkan kontrak kita perusahaan Bapak Ibu di sini berupa CV, tentunya di situ harus menyebutkan bahwa di sini yang bersangkutan adalah sebagai sekutu aktif misalkan. Jadi bedanya sekutu aktif dan sekutu pasif di CV itu apa, bagaimana pertanggungjawabannya. Ini hal-hal basic yang diperlukan oleh legal officer. Jadi menarik memang, jadi hal yang basic ini ternyata gitu ya, kalau Bapak Ibu yang fresh graduate, ternyata ini sangat dibutuhkan pada saat kita nanti bekerja sebagai legal officer. Dan tentunya kekhususan dari perusahaan, ini harus dipelajari secara betul ya. Jadi misalkan perusahaan Bapak Ibu ini bergerak di bidang perbankan, perumah sakitan, ataupun di kesehatan lainnya, maka tentu regulasinya berbeda dan di sini regulasi itu yang perlu Bapak Ibu di sini para mitra Ekolofum ini harus tekuni untuk dipelajari. Ini yang hal basic pertama yang kami rangkum ya. Yang kedua dan yang sering terlupakan adalah seharusnya legal officer itu paham betul terkait dengan aturan di rumahnya masing-masing ya. Ini yang sering terlupakan juga. Jadi bagaimana di sini kita tahu ya ada anggaran dasar, ada anggaran rumah tangga, dan yang sering terlupakan juga adalah legal officer belum menengok sistem pengendalian internal di perusahaan itu seperti apa, manajemen resiko yang sudah diatur di perusahaan itu seperti apa, manajemen komplainnya, segala SK, code of conduct-nya, SPO ini sering-seringnya terlupakan untuk ditengok oleh legal officer untuk melakukan suatu assessment ya. Ini ada yang perlu dibetulkankah, sudah tepatkah, atau seperti apakah gitu. Karena pengalaman kami dari mayoritas yang kami temui, sering-seringnya bahkan legal officer ini malah tidak paham betul aturan main atau yang ada di rumahnya sendiri. Jadi aturan internal itu akhirnya harus dari konsultan yang melakukan mempelajari sendiri gitu ya. Ini yang sering-seringnya hal yang terlupakan dan ini kami tekankan supaya ke depan nanti Bapak Ibu yang calon maupun yang sudah ada di sebagai staf hukumnya coba mencermati kembali aturan internal di perusahaannya masing-masing. Ini yang kedua ya, resum kami. Yang ketiga adalah kemampuan untuk bisa paham dan menyusun termasuk mengurus ya. Misalkan kalau hubungan industrial ya kepegawaian, hubungan keperdataan ini pasti wajib ya karena di sini nantinya legal officer kan juga akan membantu HRD dalam menyiapkan PKWT-nya gitu ya, perjanjian kerjasamanya gitu ya. Namun sering-seringnya kan ini akan tertukar ya. Kalau pengalaman kami sering tertukar itu begini. Jadi yang seharusnya itu dibuat PKS perjanjian kerjasama, tapi substansinya itu seperti PKWT gitu ya. Atau sebaliknya PKWT tapi dalam substansinya itu seperti PKS. Jadi ada konsep yang mayoritas ini belum terlalu paham gitu. Apa itu PKWT, apa itu PKS? Apa beda kedua hubungan ini secara hukum? Ini yang juga diharapkan legal officer paham betul mengenai hal ini. Lalu hukum kontrak juga begitu. Bahkan sering kami temui subjek hukumnya ini tidak berwenang menandatangani. Misalkan seorang manajer diminta untuk tanda tangan perjanjian kerjasama tanpa ada kuasa, tanpa ada kewenangan dari direktur PT-nya misalkan.
Padahal kan kita tahu kalau secara hukum bagaimana dampaknya seorang yang tidak berwenang itu menandatangani suatu perjanjian misalkan. Lalu mengenai pertanahan ya, jadi ini kaitan dengan asetnya perusahaan, lalu hukum jaminan, lalu hak atas kekayaan intelektual, misalkan harapannya gini, legal officer ini mampu nantinya memberikan wawasan kepada pimpinan atau pemilik pentingnya aware terhadap haki ini, misalkan merek, Bapak Ibu di sini punya merek yang sudah terkenal, tapi tidak tahu kalau ternyata ini harus didaftarkan. Maka di sini kan perannya legal officer untuk membantu pimpinannya menyampaikan bahwa ini harus didaftarkan. Karena prinsip merek itu adalah siapa pertama mendaftar, maka dia yang berhak atas merek itu. Jadi kalau seandainya walaupun ini sudah berpuluh-puluh tahun dipakai oleh suatu perusahaan tapi belum didaftar, tiba-tiba ada orang lain yang mendaftarkan, maka pasti ini kan yang kalah, yang padahal perusahaan ini yang pemilik sebenarnya, tapi karena tidak aware dengan hal itu, tidak mendaftarkan itu, akhirnya dirugikan, gitu kan. Ini hal-hal basic yang kami resume ya, kaitan dengan bagaimana legal officer bisa menuju dua hal tadi, preventif maupun ataupun menyelesaikan suatu masalah. Selanjutnya, ini kami paparkan tugas secara umum, baik itu aspek mencegah maupun aspek menyelesaikan masalahnya ya. Jadi yang pertama legal drafting. Jadi ini sudah biasa ya, legal officer pasti sudah lakukan ini. Jadi menyusun, mereview kontrak itu ya. Lalu pengurusan perizinan ini juga sudah biasa. Misalkan sekarang ada OSS yang versi baru, OSS RBA, ini juga perlu paham kan legal officer, bagaimana penginputannya, apa yang harus dilaporkan di OSS, bagaimana merubah perizinan via OSS, ini juga perlu sangat menguasai itu. Lalu selanjutnya, ini yang poin nomor 3 ini juga sering terlupakan, jadi harusnya legal officer ini mengupdate dokumen hukum perusahaan dengan regulasi terbaru. Jadi misalkan ada kontrak PKWT ataupun peraturan perusahaan yang kita sekarang ada Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya. Walaupun ini nanti berlakunya hanya setahun gitu ya, sampai nanti diperbaiki. Mestinya di sini legal officer juga coba mereview kembali hal-hal apa yang perlu disesuaikan dengan aturan terbaru misalkan. Ini sering terlupakan nomor 3 ini, kecuali diminta oleh pimpinannya gitu ya. Selanjutnya adalah membuat analisa hukum. Ini juga sering terlupakan juga. Jadi jarang sekali legal officer yang membuat ini kecuali atas instruksi ya. Selanjutnya legal audit. Jadi secara reguler bagaimana memeriksa kelengkapan dokumen hukum perusahaan ini juga sering terlupakan juga yang nomor 5. Nomor 6 ini juga sering terlupakan, jadi tugasnya adalah sosialisasi juga ya harusnya, baik itu sosialisasi peraturan internal yang di perusahaan maupun dampak atas regulasi yang baru, misalkan atas aktivitas bisnis dari perusahaannya, ini juga seringnya juga terlupakan. Lalu selanjutnya, ini memang semacam tempat segala hal terkait hukum itu semua dilempar ke legal officer ya, jadi harus paham dan melakukan pengurusan atas segala aspek hukum. Ini yang nomor 1 sampai 7 yang kami sampaikan ini kita bicara mengenai aspek preventif ya, karena pada saat ideal ini dikerjakan, maka di sini dipastikan bahwa perusahaan itu terproteksi secara hukum. Ini. Dan yang ke-8 terakhir di sini adalah menyelesaikan masalah. Yang harapannya seperti Pak Eka tadi sampaikan bisa dilakukan non litigasi, bisa secara negosiasi. Ini nanti yang perlunya skill dalam bernegosiasi. Ini resume dari tugas umum legal officer. Jadi ini saya simpulkan ya. Jadi di sini legal officer yang handal. Di sini butuh pengetahuan, jadi pengetahuan hukumnya wawasannya harus luas, terutama wawasan yang terkait di keilmuan atau di spesialis di perusahaannya masing-masing, itu terutama pengetahuannya. Yang kedua adalah keterampilan, baik itu keterampilan dalam bentuk tertulis ya, kita bagaimana mengkonsep hukum maupun keterampilan secara komunikasi. Dan yang kedua soft skill. Kalau soft skill ini memang jam terbang ya. Harapannya dengan hard skill-nya ini yang optimal, maka akan ada kepercayaan diri yang nantinya soft skill-nya ini
akan bisa terasa, akan bisa di-upgrade gitu. Ini kesimpulan dari bagaimana legal officer ini bisa menjadi seorang legal officer yang handal. Ini ironis ya memang. Jadi apa yang tadi Pak Eka sampaikan, apa yang tadi saya sampaikan. Jadi bagaimana sebenarnya legal officer ini sangat penting gitu ya. Tapi rupanya kalau kita bicara, mungkin tidak usah kita bicara survei gitu ya. Bicara saja pengalaman kami, bagaimana beberapa mayoritas klien kami itu tidak memiliki legal officer. Jadi di perusahaan itu mayoritas HRD personalia ada. Dan sayangnya di situ kebanyakan bukan orang hukum, tapi dipaksakan untuk bisa membuat draft-draft hukum dan bisa menyelesaikan masalah-masalah hukum. Ini ironisnya memang seperti itu tadi yang Pak Eka sampaikan ya. Jadi pentingnya, tapi memang di masyarakat kita di sini belum aware bahwa legal officer ini masih dianggap hanya sebagai cost saja gitu. Jadi ya dari buat apa ada legal officer, nambah-nambah biaya. Jadi tidak berpikir ke depan bagaimana kontinuitas perusahaan, bagaimana perusahaan ini harus aman, bagaimana bisa menciptakan sistem, ini belum terfikirkan oleh perusahaan. Ini memang ironisnya fakta di lapangan seperti itu, dan sekaligus menutup ringkasan yang saya berikan, karena tadi yang Pak Jono sampaikan ya Pak, jadi di sini ada keterbatasan waktu yang kami harus sesegera mungkin untuk bisa menyelesaikan ini dalam waktu 15 menit. Semoga ini bisa Bapak Ibu bisa menerima dengan baik apa yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan Pak Jono. Terima kasih Bu Vera atas penjelasan dan pemaparan tentang bagaimana menjadi seorang legal officer yang handal. Luar biasa ya apa yang tadi disampaikan tadi, karena memang beliau tidak sedang menjelaskan secara teori, tapi beliau memang benar-benar menjelaskan bagaimana praktek di lapangan seorang legal officer. Nah, tadi sudah panjang lebar disampaikan, itu memang ringkasannya, jadi ringkasannya. Karena kalau misalnya disampaikan kesemuanya lebih dari itu rasanya tidak cukup ya, waktu yang hanya 15 menit itu. Nah, baik Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Eka, tadi kita sudah menyimak, memperhatikan dua narasumber yang telah memberikan materi dan penjelasan tentang legal officer yang sangat luar biasa ya itu. Nah, tentu saja dengan materi yang disampaikan dalam waktu yang cuma 15 menit ini masih kurang lah ya, masih kurang. Oleh karenanya kami membuka kesempatan kepada para peserta untuk menyampaikan pertanyaan. Nanti ditujukan kepada siapa pertanyaan itu, monggo dipersilakan. Tetapi Sobat Eka, sambil menunggu pertanyaan, nanti juga akan kami bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan lewat chat ya. Kami juga ingin ya menyampaikan atau menanyakan kepada para narasumber, baik kepada Pak Eka maupun Bu Vera. Seringkali hampir kita jumpa ya di banyak tempat dan di banyak perusahaan, itu kan jarang sekali muncul legal officer gitu. Yang sering itu kan muncul HRD gitu ya. Jadi HRD itu justru lebih menonjol gitu. Dan hampir di semua perusahaan selalu ada HRD. Tetapi jarang sekali perusahaan itu yang kemudian ini legal officer perusahaan, itu jarang sekali gitu. Nah, apakah memang kaitan HRD dan legal officer itu sedemikian rupa sehingga itu hanya perlu jadi salah satu saja, atau memang idealnya itu memang harus dibagi, ini tugas-tugas HRD dan ini tugas legal officer, mengingat begitu pentingnya legal officer itu sebagaimana yang tadi dipaparkan oleh Pak Eka maupun Bu Vera. Nah, monggo Pak Eka dan Bu Vera untuk menjelaskan kaitan antara HRD dengan legal officer ini sehingga menjadi ideal di suatu perusahaan.
monggo, mungkin dari Pak Eka dulu menyampaikan. Ya, baik Pak Jono, terima kasih. Saya memberikan kehormatan kepada Bu Vera untuk menjawabnya. Silakan Bu Vera. Terima kasih Pak Eka. Menarik ya Pak. Ini saya jawab secara fakta dulu ya Pak di lapangan bahwa HRD atau legal officer ya. Jadi legal officer ini kan seringnya berada di bawahnya Departemen HRD. Yeah. Itu. Ini jadi ada kepala Departemen HRD, di bawahnya ada legal officer. Ada juga pola yang memang sama sekali tidak ada legal officer, jadi hanya ada HRD saja gitu kan. Ya syukur-syukur kalau sebenarnya HRD-nya ini orang hukum ya Pak, jadi bisa membantu. Tapi pada saat HRD-nya di sini bukan seorang hukum, akan sangat kerepotan dan ada timbul konsep salah kaprah kalau saya bilang. Karena yang tadi mereka menganggap bahwa hukum itu bisa di copy paste ya. Jadi perjanjian PKWT, PKS itu bisa di copy paste. Akhirnya di copy paste tapi tidak sesuai jadinya gitu Pak. Karena sebenarnya kalau kita bicara perbedaan ya kan jelas ya Pak. Kalau HRD di sini kan dia sebenarnya ada dua hal ya. Jadi kita bicara HRD ini kita bicara mengenai personalia dan kita bicara mengenai litbang ya. Ini yang pasti berbeda gitu ya dengan legal officer. Tadi dijelaskan bahwa segala baik itu harapannya aspek preventif ya maupun aspek penyelesaian masalah itu oleh legal officer. Padahal seringnya di lapangan ya sudah semuanya dilempar di HRD kalau itu tidak ada legal officer gitu Pak. Mungkin dari Pak Jono, Pak Jono juga ini kan berpengalaman di HRD ya. Dari Bapak Ibu juga sekalian monggo, karena terutama untuk yang sudah di posisi yang di perusahaan ya, baik itu HRD ataupun di bagian hukum, bisa menyampaikan pengalamannya mungkin Pak Jono untuk kita sama-sama diskusi, karena memang realitanya kan seperti itu gitu Pak. Ya, Bu Vera menarik. Sebenarnya kebutuhan terhadap legal officer akan mau berada di Departemen HRD atau tidak memang sangat tergantung kepada keberadaan perusahaan itu sendiri. Kita pasti tahu, kita berpengalaman di perusahaan-perusahaan besar, di BUMN, BUMN atau BUMD itu dipisah sedemikian rupa. Mana HRD, mana legal office, dan punya departemen sendiri. Sehingga cara penanganannya lebih fokus gitu. Tidak tumpang tindih. Tapi di perusahaan-perusahaan yang relatif kecil dan tidak terlalu memunculkan banyak kasus atau persoalan tidak berpotensi masalah, itu memang memilih kesederhanaan. Disederhanakan kemudian menjadi bagian dari HRD. Sebenarnya kalau saya lebih melihat kepada fungsi. Mau berada di sendiri atau terpisah dengan HRD, yang terpenting legal office itu berfungsi sebagaimana mereka adalah seperti saya katakan, sebagai penjaga hukum, sebagai penjaga keseimbangan, sebagai orang yang memulai keterampilan. Dan itu difungsikan. Jangan sampai kemudian urusan-urusan legal itu diambil oleh HRD yang tidak mengerti soal hukum misalnya. Makanya Bu Vera dengan tepat syukurlah kalau misalnya seorang HRD tapi ngerti hukum. Itu artinya sekaligus bisa ditangani. Tapi ketika tidak, itu akan menjadi persoalan baru. Keberadaan legal officer menurut saya sangat tergantung kepada seberapa besar di perusahaan itu punya potensi, akan menimbulkan potensi-potensi permasalahan. Semakin banyak dia membuat transaksi bisnis misalnya, itu akan semakin membutuhkan legal officer. Dan semakin besar kebutuhan itu, maka seharusnya legal officer itu dibuat dengan departemen sendiri. Tetapi intinya apapun itu, menurut saya, keberadaan legal officer di perusahaan, kecil maupun
besar itu harus ada. Bahkan ada beberapa karena keberadaan legal officer itu sebenarnya kalau mau ideal tidak hanya dalam posisi sebagai karyawan, tapi saya sering mengatakan legal officer itu sebenarnya adalah karyawan plus-plus. Karyawan yang punya peran lebih. Taruhlah sekarang memulai dari perusahaan yang ingin mendirikan perusahaan baru misalnya. Ini legal officer sangat berperan. Harus mengecek tanah itu benar apa tidak misalnya. Lokasinya di mana. Kemudian bagaimana legalitasnya ke notaris dan segala macam. Itu dikawal oleh seorang legal officer. Tidak mungkin oleh HRD. Justru menurut saya legal officer sebelum terbentuk itu oleh HRD dan sebagainya, legal officer ini diperankan sejak awal. Mulai dari perusahaan IT, perusahaan-perusahaan startup itu sangat memerlukan legal officer. Saya kira itu Pak Jono jawaban saya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Eka, cukup panjang lebar dan saya kira cukup menjawab apa yang tadi sempat saya sampaikan ya. Ini saya ingin menyampaikan ke narasumber ya. Ini ada pertanyaan dari peserta. Cukup menarik pertanyaannya dari Mas Jamaluddin. Halo Mas Jamaluddin. Aduh, semangat ya, semangat Mas ya Mas Ednot. Ini pertanyaannya pertama. Ini ada 3 pertanyaan ini ya. Jadi cukup banyak juga. Pertanyaan pertama, ini sepertinya tadi sudah sempat disinggung oleh Bu Vera ya. Tetapi kalau misalnya nanti disinggung sebentar saja masih bisa lah ya. Pertama, pertanyaannya, apa yang menjadi tugas pekerjaan dari seorang atau profesi legal officer? Apakah sama dengan auditor hukum? Nah, ini pertanyaan yang pertama ya. Yang kedua, ini saya harapkan pertanyaan ini juga mewakili dari para peserta, karena seputar legal officer itu akan seperti ini. Yang kedua, apakah setiap perusahaan memerlukan seorang legal officer seperti PT, CV, dan lembaga-lembaga penyiaran seperti lembaga siaran TV dan sebagainya. Ini baru saja disinggung oleh Pak Eka, apakah setiap perusahaan memerlukan legal officer? Ya, sangat bergantung kan gitu ya. Nah, ini nanti akan bisa diulas dan cukup singkat saja karena memang sudah disampaikan tadi ya. Kemudian yang ketiga, ini pertanyaan yang menarik juga ya, terkait legal officer selain dari latar belakang hukum, pendidikan sarjana hukum, apa bisa menjadi legal officer itu, apakah boleh yang berprofesi advokat, baik advokat di law firm dan profesi notaris merangkap di legal officer? Ini ya janganlah kalau notaris kemudian merangkap legal officer itu kok terlalu banyak nanti ya, kerjaan notaris sudah cukup banyak. Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang menarik yang saya kira teman-teman yang lain juga ada yang akan bertanya seperti ini gitu ya. Anggaplah ini sementara mewakili dari teman-teman peserta yang lain. Nah, mungkin saya persilakan dulu ke Bu Vera untuk menyampaikan. Jadi yang pertama, apakah tugas-tugas dan pekerjaan legal officer ya? Yang pertama, yang kedua, apakah setiap perusahaan memerlukan legal officer? Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, apakah bisa legal officer itu dipegang advokat, kemudian notaris gitu lah itu. Notaris sebagai legal officer. Notaris sebagai legal officer. Monggo Bu Vera. Mungkin saya menarik Pak. Terima kasih kepada Mas siapa tadi Pak Jamaluddin. Terima kasih sudah menanyakan hal ini ya. Jadi saya mungkin menjawab yang pertama Pak Jono terutama. Jadi apakah sama antara legal officer dengan auditor legal ya? Jadi kalau tadi legal officer kami paparkan seperti apa sudah, saya mau menjawab yang legal auditor ya. Jadi seorang auditor itu dia memeriksa ya.
Dia memeriksa, dia menilai atas suatu hal yang memang diprojekkan atau ditugaskan oleh yang bersangkutan gitu kan ya. Idealnya, tadi yang kami sampaikan, legal officer yang handal itu sebenarnya harapannya perusahaan juga bisa melakukan pemeriksaan dan penilaian. Karena pada saat kita bicara goalnya legal officer ini untuk mencegah masalah, maka kita harus bisa mendiagnosa di perusahaan kita apa hal-hal yang kita harus perbaiki, gitu ya. Jadi kalau pengalaman kami ya, jadi beda antara konsep dari legal officer dengan auditor legal gitu ya, itu beda. Tapi diharapkan di sini legal officer juga bisa melakukan pemeriksaan ya atas hal-hal aspek hukum apa saja yang itu harus diperbaiki. Dan kalau kita bicara itu kan ini bicara posisi jabatan legal officer yang nantinya kan ini legal officer kalaupun belum ada keterampilan atau pemahaman untuk auditor bisa melakukan pelatihan-pelatihan gitu kan. Jadi diharapkan kalau tadi kesimpulannya Pak Jono, jadi dimohon kembali, ini salah satu hal basic Pak, kaitan dengan auditor atau memeriksa itu. Karena itu hal basic, maka ayo di sini legal officer harus mampu juga melakukan pemeriksaan gitu Pak Jono. Ini yang pertama, yang kedua sebenarnya tadi Pak Eka sudah jawab ya Pak, jadi kenapa apakah PT CV perlu memiliki legal officer gitu ya. Tadi kalau memang perusahaannya ini hanya untuk jangka pendek ya, misalkan PT ini kan bisa jangka waktunya terbatas, bisa tidak terbatas gitu ya. Kalau yang terbatas katakanlah ya sudah memang hanya untuk buat 1-2 tahun gitu ya, 5 tahun maksimal, silahkan. Tapi kalau kita bicara kontinuitas, maka ini sangat butuh sistem kan. Nah, sistem itu salah satunya adalah di dalamnya ada legal officer. Itu Pak Jono sekilas saja, yang lain rasanya tadi Pak Eka bisa menjelaskan itu Pak, yang notaris dan sebagainya tadi Pak. Ya, baik, terima kasih Bu Vera. Saya kira selebihnya tadi sudah dijelaskan Pak Eka ya, sudah dijelaskan cukup panjang lebar ya, sehingga kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya ya. Ini ada pertanyaan juga yang menarik. Oh ya, ngomong-ngomong, kalau memang ada yang mau bertanya secara langsung, monggo kami persilakan. Mungkin akan lebih gayang begitu ya, kalau misalnya secara langsung. Nah, ini ada pertanyaan yang cukup menarik ya, mungkin bisa dijelaskan Pak Eka atau Bu Vera secara singkat saja, karena waktunya memang sudah melebihi, tapi ini bonus lah ya, agak bonus gitu ya. Nah, ada pertanyaan dari Mas Aji ya, Mas Aji Santoso ya, Mas Aji Santoso. Atau kita sebelum itu disampaikan, ini ada pertanyaan dari mungkin secara langsung ya, dari Mbak Mila ya, Mbak Mila Romani. Iya Pak. Iya, monggo Pak, disampaikan, dipersilakan. Sebelumnya mohon maaf belum bisa off-cam karena emang situasi sedang tidak memungkinkan. Perkenalkan, saya Mila Romani, saya fresh graduate dari salah satu universitas. Jadi setelah lulus saya berencana memang ingin menjadi legal officer. Nah, karena setiap melamar kan ada perusahaan nih yang memasukkan fresh graduate atau juga dia membutuhkan pengalaman. Tapi kita dengan membutuhkan pengalaman kita harus magang atau segala macamnya. Tapi juga di situ kita tidak mendapatkan kesempatan untuk lulus gitu. Nah, jadi yang menjadikan pertanyaan apa yang harus kita lakukan sebagai fresh graduate untuk meyakinkan perusahaan bahwa kita tuh bisa menjadi legal officer selain pengalaman tersebut, Bapak, begitu. Iya. Baik, pertanyaan yang bagus sekali ya, Mbak Mila. Ini yang sering kali memang diminta perusahaan ya, minta legal officer yang baik, tapi belum pernah berpengalaman. Padahal belum tentu ya, belum tentu. Bisa jadi mereka yang belum pernah berpengalaman itu punya kualitas sebagai seorang legal officer yang bahkan mungkin melebihi dari yang legal officer sendiri kan gitu, mengingat kriteria yang disampaikan Bu Vera seperti itu. Nah, mungkin dari Bu Vera atau Pak Eka bisa saya coba menjawab Pak Jono. Saya coba menjawab. Pak Eka. Dua hal yang ingin saya jawab karena tadi mungkin kelewatan. Yang pertama, notaris saya pastikan tidak bisa jadi legal officer. Tidak memungkinkan dari aspek undang-undang.
pengacara mungkin nggak jadi legal officer. Rugi dong pengacaranya kalau jadi legal officer. Karena legal officer itu khusus di perusahaan. Sementara kalau lawyer itu lebih luas spektrumnya, tidak di perusahaan saja. Jadi berbeda. Pemahaman terhadap seorang lawyer berbeda dengan seorang legal officer. Tentang legal officer menjadi seorang lawyer menjadi legal officer di perusahaan, itu sebenarnya bukan sebagai seorang legal officer, tapi dia lebih kepada konsultan yang mempunyai kewenangan yang lebih luas, tidak sekedar sebagai penjaga perusahaan yang saya sampaikan tadi. Nah, oleh karena itu, solusinya menurut saya yang terbaik adalah bagaimana legal officer itu bekerja sama dengan lawyer, bekerja sama dengan konsultan hukum. Itu yang sering kami lakukan di beberapa perusahaan. Kami sebagai konsultan hukum perusahaan, tapi kami bekerja sama dengan legal officer. Karena legal officer itu tidak bisa dientengkan. Dia yang paling mengerti tentang seluk-beluk hukum, tentang persoalan-persoalan yang ada di internal perusahaan. Sementara kami itu mempunyai pengalaman dan wawasan yang lebih luas terhadap persoalan-persoalan. Jadi bisa bekerja sama dalam hal ini, dalam mengatasi masalah, ataupun dalam melakukan audit, ataupun membuat legal opinion, dan segala macam. Kami butuh data-data dari dalam, dan itu bisa difasilitasi oleh legal officer. Saya kira persoalannya bukan bisa atau tidak bisa, tapi lebih kepada bekerja sama. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan soal melamar ingin jadi legal officer. Kantor kami selalu mengadakan pelatihan-pelatihan dan bersertifikat resmi. Setidaknya ada 3 hal yang penting yang kami sampaikan biasanya dalam acara pelatihan itu. Ada soal aspek hukum di perusahaan, bagaimana menyelesaikan sengketa hubungan industrial di perusahaan, kemudian satunya bagaimana membuat kontrak. Itu biasa kami latih kepada orang-orang, teman-teman yang ingin menjadi legal officer. Alhamdulillah di berbagai perusahaan, dengan sertifikat yang kami berikan itu, banyak yang diterima, mudah masuk. Karena memang di pelatihan yang kami lakukan itu diajarkan sedemikian rupa. Bagaimana cara-cara menyelesaikan masalah di perusahaan, bagaimana mereka membuat kontrak yang ideal, bagaimana kemudian mereka paham tentang berbagai aspek. Itu baru di tingkat dasar, Pak. Itu baru di tingkat dasar. Ada di tingkat yang lebih lanjut, intermediate misalnya. Itu lebih tajam lagi, bagaimana mereka bernegosiasi, bagaimana mereka diajarkan, dan seterusnya. Banyak hal yang seharusnya bisa dilakukan. Tetapi memang, mohon maaf kepada yang fresh graduate itu, sangat tidak mungkin dengan cek kosong, sama sekali dengan cek kosong. Karena perusahaan pasti akan mencari orang yang pengalaman atau minimal orang ini punya sertifikat, punya keahlian tertentu. Itu membantu saudara-saudara untuk insya Allah lebih mudah masuk ke perusahaan. Itu yang sering kami lakukan, Pak Jono, pelatihan-pelatihan yang sering kami lakukan, dan insya Allah Pak Jono sudah paham tentang itu, lebih tahu tentang itu, karena bagian dari partner kami. Terima kasih Pak Jono. Terima kasih Pak Eka. Mungkin ada tambahan dari Bu Vera? Barangkali karena ini waktunya, waktunya yang memang memang belum memungkinkan untuk kita panjang lebarkan lagi. Monggo, Bu Vera. Terima kasih Pak Jono. Ini pesan mungkin selain yang tadi yang bertanya Mbak dan juga untuk yang lain, fresh graduate yang lain, karena mayoritas di sini rasanya ini masih muda-muda kelihatannya, fresh graduate gitu ya Pak Jono ya. Jadi pada saat memang gini, perusahaan kami juga dilibatkan dalam proses rekrutmen ya oleh perusahaan pada saat perusahaan itu menseleksi legal officer. Dan tidak hanya dari sisi kami, tapi dari sisi perusahaan pun yang dilihat pertama kali adalah good attitude gitu ya. Walaupun good attitude ini akan teruji oleh waktu pada saat dia bekerja gitu kan. Tapi di sini tentunya mereka ada tools ya untuk perusahaan, mulai dari psikotes dan pada saat kesan interview. Karena itu kenapa pentingnya komunikasi yang tepat
pada saat interview ini juga sangat mempengaruhi penilaian nantinya. Itu satu. Dan yang kedua, sekarang ini ada metode interview yang tidak biasa ya. Ada beberapa yang sudah menerapkan itu. Jadi yang diharapkan perusahaan itu terutama adalah inisiatif orang yang jadi ini pengalaman sedikit nggak apa ya Pak Jono sekilas untuk di sini yang terutama yang fresh graduate Pak. Jadi misalkan ya di suatu ruangan itu ada wastafel gitu ya, memang sengaja kerannya itu dibuka gitu Pak Jono. Rupanya di situ mengamati, coba pada saat ditinggal untuk mengisi form itu ya, itu kira-kira dimatikan tidak ya? Ternyata ada beberapa perusahaan yang sudah menerapkan hal seperti itu, dan ini sangat tergantung dari bidang usahanya juga ya. Misalkan bidang usahanya kalau di sini untuk legal officer, tetap inisiatif itu adalah nomor satu bagi perusahaan, karena tidak ingin karyawannya ini menjadi karyawan yang hanya dia diinstruksi, disuruh-suruh gitu kan Pak. Jadi harus bisa menunjukkan itu, dan nantinya harus bisa membuktikan pada saat bekerja. Dan yang kedua tadi Pak Eka sampaikan bahwa dengan menunjukkan keterampilan berupa sertifikat ini, dan memang pada saat diuji tahu betul, paham betul, jadi tidak hanya sebatas sertifikat yang banyak, tapi ternyata setelah diuji, diberi pertanyaan, ternyata tidak bisa mengerjakan, itu juga akan percuma gitu ya. Karena itu kami dari pihak rekrutmen yang diminta oleh perusahaan pun, kami juga menguji dari aspek hukum, terutama hal-hal yang dibutuhkan oleh perusahaan itu. Dan nyatanya memang banyak sekali yang punya sertifikat, tapi pada saat kami tanya baik secara lisan ataupun membuat dokumen hukumnya, ternyata tidak sesuai gitu Pak Jono. Jadi ini yang penting tadi yang Pak Eka sampaikan, perlu terus mengupgrade diri, baik itu keilmuan maupun keterampilannya gitu Pak. Ya, itu Pak Jono. Aduh, terima kasih Bu Vera. Itu penjelasan dari seseorang yang memang sebagai pelaku ya, pelaku baik sebagai seorang konsultan maupun seorang pembimbing ya, itu yang luar biasa ya. Kita bisa menimba ilmu yang apa yang tadi dijelaskan, sehingga insya Allah itu menjadi ilmu yang bermanfaat ya untuk kita semua, terutama rekan-rekan yang masih fresh graduate ya saat ini gitu. Nah, baik Bapak Ibu dan saudara-saudara, banyak sekali teman-teman yang akan menanyakan ya, baik secara langsung maupun lewat chatting ya. Namun sayang sekali waktu yang memang kami alokasikan dalam webinar kali ini 1 jam, dan kami sudah memberikan bonus beberapa waktu ya. Saya harus ini ditegur ini oleh itu. Tapi demi kami hanya ingin sharing ya kepada teman-teman, kepada Bapak Ibu, kepada semuanya ya, Sobat Eka, sehingga kami tidak bisa memberikan kesempatan kepada yang lain-lain. Tadi sepertinya apa yang ditanyakan oleh Mas Aji Satrio tadi juga terjawab kayaknya Mas ya, tadi dijawab oleh Pak Eka tadi ya, kewenangan sampai seberapa jauh sih kewenangan dari seorang legal officer, tadi sudah disampaikan sedemikian rupa ya tadi oleh Pak Eka maupun Bu Vera. Nah, kami juga terima kasih atas antusias, dan kami sangat menghargai ada yang, mohon maaf Mas Sabit Fajar Razak ya. Kami terima kasih sekali atas antusias jenengan untuk menanyakan, termasuk juga Mas Hizikia Stefanus ya, itu yang juga sudah berkenan untuk mau bertanya. Tetapi mohon maaf sekali waktu yang telah kita sediakan dalam webinar kali ini sudah melebihi. Tapi insya Allah semua pertanyaan dari saudara-saudara, Bapak Ibu, dari semua Sobat Eka pada webinar Eka Law Firm kali ini, insya Allah semuanya akan kami jawab. Semuanya akan kami berikan balasan sesuai dengan apa yang saudara-saudara tanyakan. Nah, baik Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebagai kata akhir ya, kami mohon mungkin beberapa kata begitu ya, sebagai penutup gitu ya, untuk baik
Bu Vera maupun Pak Eka memberikan closing statement-nya lah untuk webinar kali ini, sehingga kita tetap bisa bertemu di kesempatan yang lain. Sekali lagi kami persilakan untuk Bu Vera dan Pak Eka memberikan closing statement-nya. Monggo Bu Vera, kami persilakan. Silakan Bu Vera dulu. Ya, kesimpulannya dua, Pak Jono. Ini supaya para mitra di sini bisa mengingat-ingat gitu ya, Pak. Jadi legal officer ini dekat dengan dua sektor usaha ya, Pak. Jadi di bidang kesehatan, kenapa? Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan di sektor pegadaian ya, karena menyelesaikan masalah tanpa masalah. Itu harapan dari perusahaan. Itu luar biasa. Ya, baik. Tidak ada pesan sponsor loh ini, Pak. Oh, tidak ada. Ya. Jadi memang itulah yang seharusnya gitu. Mungkin dari Pak Eka, monggo Pak Eka. Ya, saya hanya ingin mengatakan bahwa di perusahaan itu tidak sekedar butuh orang yang terampil, legal officer yang handal, tapi juga butuh legal officer yang punya integritas, punya moral, yang menjadi panutan dari karyawan yang lain. Karena itu, jadilah legal officer yang punya integritas, terampil, dan melindungi kepentingan perusahaan. Dan jangan lupa, jadilah mediator antara kepentingan perusahaan dan karyawan dalam posisi Anda pun sebagai seorang karyawan. Itu yang penting. Terima kasih Pak John. Ya, terima kasih Pak Eka, Bu Vera atas itu sebenarnya jadi kesimpulan ya, itu sebenarnya jadi kesimpulan yang saya kira teman-teman tadi juga sudah ada yang menyampaikan bahwa cukup jelas, cukup bisa dicerna, cukup bisa diterima dengan baik apa yang disampaikan oleh para narasumber ya. Dan tadi juga sudah dijelaskan sebuah ibarat seperti tadi sudah disampaikan oleh Bu Vera dan tadi ditutup dengan baik oleh Pak Eka. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara, Sobat Eka yang kami hormati ya, rasanya kami ingin lebih banyak dan lebih lama lagi untuk melanjutkan webinar dan melanjutkan diskusi kita, karena mengingat legal officer itu begitu menariknya ya, begitu menarik baik terhadap diri legal officer sendiri maupun terhadap perusahaan, dan bagaimana menjadi yang ideal baik oleh perusahaan maupun oleh legal officer sendiri. Tadi sudah disampaikan dengan cukup dalam dan panjang lebar baik oleh Pak Eka maupun oleh Bu Vera. Kiranya demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kami sangat berharap apa yang disampaikan oleh para narasumber mungkin tidak banyak, tetapi itulah yang kira-kira dibutuhkan oleh seorang legal officer yang handal dan dibutuhkan oleh perusahaan. Sehingga nanti insya Allah kita akan ketemu di kesempatan yang lain, atau mungkin ada program-program yang lain akan disampaikan yang akan diadakan oleh Eka Law Firm. Dan kami mohon maaf atas kekurangan manakala dalam webinar ini ada kekurangan-kekurangan yang kami sampaikan, tetapi percaya bahwa kami ingin memberikan yang terbaik untuk teman-teman semua. Kami ingin memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu agar apa yang tadi disampaikan itu meskipun sedikit tapi bermanfaat. Kiranya demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada host kita yang cantik, Mbak Hilda, dan kami mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan Mbak Hilda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak Jono. Menarik sekali diskusi kita pada siang hari ini. Jadi
pada intinya kenapa sih perusahaan itu membutuhkan legal officer yang handal? Tadi sudah disampaikan bahwa handal itu adalah bagaimana legal officer kita bisa siap baik dari segi keterampilan, keilmuan maupun dari soft skill legal officer itu sendiri. Nah, terkait dengan keterampilan dan juga keilmuan tersebut, di sini kami Eka Law Firm sudah menyiapkan pelatihan khusus bagi para fresh graduate yang akan melamar kerja sebagai legal officer nantinya di sebuah perusahaan, ataupun kami juga sudah menyiapkan khusus pelatihan untuk bagi Bapak atau Ibu yang sudah bekerja sebagai legal officer di perusahaan untuk bisa meningkatkan kualitas dan juga performanya sebagai legal officer yang handal. Nah, pelatihan dasar batch 1 ini akan kami laksanakan insya Allah pada bulan depan, yaitu bulan Juli, diadakan selama 6 kali pertemuan. Ada 3 topik yang akan kami sampaikan, yakni terkait dengan aspek hukum perusahaan itu sendiri, yang kedua terkait dengan penyusunan kontrak bisnis, yang ketiga yaitu terkait dengan penyelesaian hubungan industrial. Nah, untuk teman-teman yang sudah mengikuti webinar ini, boleh banget buat join pelatihannya karena kami akan memberikan fasilitas khusus buat peserta yang sudah mengikuti webinar ini, yakni yang pertama ada voucher diskon untuk biaya pelatihannya dan juga layanan konsultasi gratis selama mengikuti pelatihan. Nah, layanan konsultasi gratis ini bisa melalui chat grup WhatsApp yang sudah terbentuk. Terkait dengan pendaftarannya seperti bagaimana dan juga berapa biayanya akan kami informasikan lebih lanjut melalui grup WhatsApp yang sudah terbentuk setelah webinar ini selesai. Untuk peserta kami sudah mengirim absensi kehadirannya melalui chat box, jadi mohon untuk segera mengisi absensi kehadirannya sebelum acara webinar ini selesai. Untuk selanjutnya ini kita akan ada sesi foto bersama. Saya sampaikan ke Mbak Puput ya selaku co-host untuk memimpin foto bersama. Baik, halo, apakah suara saya terdengar sebelumnya? Sudah. Oke, baik. Baik, terima kasih. Dihimbau untuk open kamera ya, rekan sekalian. Silakan untuk open kamera terlebih dahulu. Saya ingin melihat wajah ketampanan dan kecantikan para rekan sekalian. Wah. Oke, kita akan memulai ya fotonya. 1, 2, 3. Oke, untuk slide yang kedua, untuk slide kedua, 1, 2, 3. Lagi, yang slide ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, untuk slide yang keempat, sebentar. Slide yang keempat. 1, 2, 3. Oke, nah cukup. Sudah, terima kasih. Wah, benar-benar tampan dan cantik rekan sekalian ya. Oke, terima kasih. Saya akan kembalikan ke host untuk Mbak Yelda. Dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Puput. Saya ingin mengingatkan lagi untuk sebelum menutup acara ini, kita ada saldo giveaway OVO. Jadi tadi sudah saya sampaikan di depan ya, buat 5 penanya terbaik, 5 penanya absensi tercepat, dan juga 5 pemenang bagi peserta yang sudah follow akun sosial media Eka Law Firm dan juga subscribe akun YouTube Eka Law Firm. Terima kasih, alhamdulillah kita sudah mengakhiri acara pada siang hari ini. Saya mohon maaf bila ada salah perkataan dan juga mohon maaf bila ada selaku panitia ada yang kurang dari segi mempersiapkan acara webinar ini. Terima kasih, sekian dan sampai jumpa di next webinar Eka Law Firm selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih rekan Terima kasih sekalian. Mas-mas dan Terima kasih rekan-rekan dan sekalian. Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Yes.